Selamat malam jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Syukur kita bisa berkumpul di malam hari ini, di tengah minggu ini. Dan kita akan berbagi kasih karunia dari firman Tuhan yang diambil dari Ayub 42 ayat 1-8 dan 1 Korintus 13 ayat 12. Dunia yang mendengar ke dunia yang melihat. Dari dunia yang samar-samar ke dunia yang jelas. Nah, saudara, dalam hidup kita, kalau kita terima suatu pesan atau kabar yang tidak pasti, kurang jelas, maka bagaimana hati kita? Pasti akan gak bisa tenang kan? Atau ada kebingungan. Bisa membawa kekhawatiran atau kecemasan ketika terima kabar yang tidak pasti. Meskipun kabar yang baik sekalipun, kalau kabar tidak pasti ya tidak ada rasa tenangnya. Tapi kalau kita mendapatkan suatu pesan yang pasti, maka ada ketenangan atau kelegaan dari situ. Ada kepastian dari situ. Lalu ketika suatu peristiwa, kita hanya dengar saja kabarnya, cuma dengar aja, maka kita akan jadi kurang yakin kan mengenai hal itu. Sedangkan kalau kita melihat secara langsung suatu peristiwa, maka kita akan menjadi sangat yakin mengenai hal itu. Nah, seperti itu juga saudara, mengenai tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mengenai Adam manusia pertama, mengenai Nuh, mengenai Abraham, Bapak Iman, apakah kita melihatnya secara langsung dengan mata kita? Enggak, kita nggak lihat secara langsung. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, lewat firman Tuhan dan lewat iman, kita bisa melihatnya dengan iman. Di hari Rabu kita sedang terus belajar dengan Pendeta Yun kan saudara, bagaimana firman itu disampaikan dari zaman ke zaman secara ajaib dan sangat luar biasa, pemeliharaan Tuhan. Sampai itu bisa ada pada kita di hari ini. Sehingga lewat firman itu kita jadi bisa melihat tokoh-tokoh di Alkitab dengan begitu jelas, begitu nyata. Padahal kita tidak melihat dengan mata kita secara langsung. Makanya dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, kan saudara, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman kita bisa memandang kepada tokoh-tokoh beriman tersebut di dalam Alkitab. Meskipun kita tidak melihatnya secara langsung. Dan Paulus di ayat bacaan kita hari ini, 1 Korintus 13 ayat 12, mengatakan tentang pertumbuhan iman. Yaitu dari mengenal Tuhan secara samar-samar, jadi melihat Tuhan secara jelas. 1 Korintus 13 ayat 12. Ya, kita harus mengalami pertumbuhan iman yang demikian, saudara, dalam menerima firman Tuhan. Dunia yang sedang kita tinggali ini, saudara, seberapapun terlihat dan pastinya kelihatannya dunia ini, tapi nyatanya dunia ini adalah dunia yang fana kan saudara. Dunia yang fana atau dunia yang sebentar akan berlalu, tidak kekal. Umur kita, kesehatan kita, kuasa kita, dan semua hal yang ada pada kita, apakah bisa dipegang? Ya, tampaknya bisa dipegang, saat ini bisa dipegang, tapi berapa lama bisa dipegang? Kita tidak bisa tahu kan saudara. Dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang sementara atau dunia yang tidak bisa dipegang. Tetapi ada dunia yang Tuhan mau kita tuju, yaitu dunia yang kekal. Dunia firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin saudara? Amin. Oleh karena itu kiranya meskipun kita tinggal di tengah-tengah dunia ini dan melihat apa yang terlihat, tetapi kita tidak terpaku hanya kepada dunia ini, tetapi kita bisa memandang kepada dunia yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Dunia yang kekal, dunia yang sejati. Dan kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh pengharapan yang hidup. Kita akan melihat pertama-tama mengenai 40 tahun
orang Israel di padang gurun. 40 tahun orang Israel di padang gurun. Umat Israel, seperti yang kita ketahui, mereka mengalami pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat waktu Eksodus dari Mesir. Ya, Tuhan mengadakan 10 tulah yang menghukum bangsa Mesir yang terkuat di zaman itu, sehingga mereka bisa keluar dengan tulah yang begitu ajaib. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada mereka, menuntun mereka di padang gurun, melindungi mereka. Tuhan membuat mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Tuhan mengadakan pekerjaannya sehingga pasukan Firaun bisa binasa di Laut Merah. Ya, dan segala pekerjaan Tuhan lainnya mereka alami dan mereka lihat. Tapi masalahnya apa, saudara? Meskipun demikian, mereka tidak kunjung percaya dan terus mengeluh kepada Tuhan. Waktu demi waktu. Ya, seperti ketika mereka melihat laut di depan mereka, mereka hanya melihat, nggak ada perahu, kita terkurung, kita akan binasa. Ketika perbekalan mereka hampir habis, yang mereka bawa, makanan mereka hampir habis, kita akan mati. Jadi meskipun mereka melihat pekerjaan Tuhan, mereka tidak kunjung menjadi percaya. Maka di Mazmur 95 ayat 10, Tuhan berfirman apa? 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Mereka terus mengeluh, terus bersungut-sungut. Di dalam kemah, antara suami istri mereka bersungut-sungut. Apakah Musa itu benar orang Tuhan? Apakah Musa benar terima firman Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan berkata bahwa, seperti yang kalian sungut-sungutkan, seperti yang kalian katakan, akan terjadi atas kalian masing-masing. Bilangan 14 ayat 28. Ya, firman yang sangat mengerikan Tuhan sampaikan. Karena mereka tidak kunjung percaya dan terus-menerus mengeluh. Meskipun mereka telah melihat banyak pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat. Meskipun mereka telah menerima firman Tuhan. Ya. Akhirnya hanya 2 orang yang masuk ke Kanaan hidup-hidup. Yaitu siapa, saudara? Yosua dan Kaleb. Nah, kenapa? Kenapa mereka bisa masuk ke Kanaan hidup-hidup? Karena firman yang tadinya mereka hanya dengar di telinga mereka, mereka sungguh-sungguh percayai itu. Itu tidak hanya menjadi firman yang di telinga mereka saja, yang mereka terima saja, tapi mereka sungguh-sungguh percayai. Ya, makanya Yesus berfirman di Perjanjian Baru, Yohanes 20 ayat 29, ayat yang kita sering dengar, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, tidak dilihat di sini, tidak melihat di sini, bukan artinya berlawanan dengan ayat pembacaan kita hari ini, saudara, bahwa kita akan melihat Tuhan semakin jelas. Di sini dibilang kita tidak melihat. Bukan, ini bukan berlawanan. Yang dimaksud dengan tidak melihat di sini adalah yang hanya mau melihat atau hanya terpaku kepada hal-hal dunia ini saja. Hanya terpaku kepada pikiran manusia. Hanya terpaku pada masalah yang ada di depan mata saja. Atau menuntut sesuatu yang kelihatan, suatu bukti dulu baru mau percaya. Umat Israel ketika mereka di padang gurun, mereka terus terpaku kepada apa yang ada di depan mata mereka saja. Padahal tadi kita bahas di awal, segala hal di bumi ini tuh adalah hal yang sementara kan? Hal yang fana, tidak ada yang seterusnya. 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan apa? Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Seberapapun kita menikmati atau kita mengharapkan hal-hal di dunia ini, itu pun hanya sementara saja. Tapi Yosua dan Kaleb, apa yang mereka lakukan? Mereka dengan iman, mereka melihat tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Melihatnya dengan iman. Tentu sekali lagi, bukannya hanya melihat secara fisik, karena 10 pengintaian lainnya pun melihat juga tanah Kanaan secara fisik, dan tahu apa kondisi di sana secara fisik. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka dengan iman
melihat dengan mata yang sangat jelas, mata iman yang jelas, bahwa apa? Mereka melihat apa yang belum kelihatan, apa yang belum terjadi, bahwa Tuhan akan menuntun mereka masuk ke tanah tersebut. Seberapapun ada bangsa-bangsa yang kuat di sana, Tuhan akan menghalau itu semua. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke sana. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu saudara, di hadapan ayat-ayat ini, kita bisa merenungkan di malam hari ini, apakah kita saat ini sedang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan di situasi di mana hal-hal tidak terlihat di depan mata kita? Atau kita sedang menjalani kehidupan yang hanya terpaku dengan hal-hal yang ada di hadapan kita? Semoga kita semua bisa menggenapi firman yang Yesus katakan, berbahagialah atau diberkatilah yang tidak melihat namun percaya. Amin. Dalam pergumulan kita melawan dosa pun, saya yakin kita mengalami kan saudara, betapa beratnya kita bergumul melawan dosa yang ada dalam diri kita. Meskipun itu begitu berat, meskipun kita juga melihat diri kita begitu lemah, kiranya kita bisa percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita untuk bisa menang atas dosa-dosa demikian. Harus dengan iman melihat itu kan saudara. Kalau melihat hanya dengan mata jasmani, kita melihat diri kita, kondisi kita, kemampuan kita, apakah akan bisa? Tidak akan kan? Harus bisa melihat hal itu dengan iman. Bisa bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan mau untuk percaya. Nah, Ayub, dia adalah tokoh yang mengalami perubahan. Dari dunia yang mendengar, menuju kepada dunia yang melihat. Dari dunia yang mendengar kepada dunia yang melihat. Ya, kita perlu bertumbuh saudara dari percaya hanya dengan mendengar di telinga saja menjadi percaya yang betul-betul melihat atau percaya yang betul-betul mengalami Tuhan saudara, secara pribadi, mengalami Tuhan. Nah, tentang ini Ayub katakan di ayat pembacaan kita hari ini, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya, ada tahapan yang Ayub lalui dari firman, dari mendengar menjadi melihat secara langsung. Ayub, dia adalah orang yang Tuhan sendiri pujikan sebagai demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dengan tekun. Kita bisa baca di Ayub pasal 1, Ayub pasal 2. Tuhan sendiri yang akui Ayub demikian, saudara. Apakah jika kita percaya Tuhan dengan baik, maka akan tidak ada penderitaan? Iblis mencobai untuk melihat apakah kita benar-benar percaya atau tidak. Dalam kuasa dari Tuhan. Nah, tetapi di tengah-tengah penderitaan demikian, Allah menampakkan dirinya kepada Ayub. Kepada Ayub yang sedang mengalami ujian demikian. Dan menyampaikan firman-Nya. Itu di ayat 38, ayat 1 sampai 4 dan seterusnya sampai ayat 42. Dan setelah Ayub bertemu dengan Tuhan dalam situasi demikian, imannya berubah 180 derajat. Dia menyadari betapa besarnya Tuhan itu. Kalau kita melihat pesan yang Tuhan sampaikan setelah menemui Ayub di ayat 38-42, Tuhan tunjukkan ini, tunjukkan itu, tunjukkan ini, alam semesta, tunjukkan binatang dan lain sebagainya. Pada akhirnya Ayub menyadari betapa besarnya Tuhan itu, betapa besarnya pemeliharaan Tuhan itu. Seperti apa yang Yesus sampaikan juga di Yohanes 10 ayat 29. Bapakku lebih besar daripada siapapun atau dari apapun kalau dalam terjemahan bahasa aslinya. Nah, saudara, kalau kita ingat ayat ini sedikit dan kita lihat kehidupan kita, betapa seringnya kan saudara, kita mengecilkan kuasa Tuhan di tengah-tengah banyaknya persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kiranya kita ingat lewat ayat-ayat ini,
lewat persoalan-persoalan yang Tuhan hadapkan kepada kita, lewat kebuntuan-kebuntuan yang Tuhan hadapkan kepada kita, di situ ada tujuan Tuhan apa, saudara? Ada tujuan Tuhan yang mau memperlihatkan betapa besarnya Dia kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh percayakan hal itu, saudara, tidak mengecilkan Dia. Makanya untuk itu, saudara, untuk itu kita yang telah menerima firman di dunia yang mendengar, sekarang kita harus bisa hidup di dunia yang melihat. Dengan apa? Dengan percaya pada firman itu. Dengan percaya pada firman itu. Tidak cukup hanya mendengar aja, lalu kita tetap terbatas di dunia yang kelihatan oleh mata kita. Tapi kita harus melangkah dengan iman, saudara. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita melangkah dengan iman. Satu hal yang paling simpel, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita berkata, amin. Berkata amin kan, saudara? Baru ketika kita percaya, pekerjaan Tuhan akan terjadi. Alkitab katakan itu kan, saudara? Setelah mendengar, kita amin, pekerjaan Tuhan akan terjadi. Tapi kalau kita dengar firman, aminnya, amin. Gimana, saudara? Asal itu firman Tuhan, ayat firman Tuhan dibacakan, dengan yakin kita harus katakan amin, saudara. Saya ketika datang gereja ini tahun 2003, 2004, 2005, waktu kecil, SMP, SMA, saya ingatan yang paling jelas di kepala saya adalah betapa kerasnya amin dari jemaat-jemaat Bukit Sion, padahal bangku jemaatnya masih kosong. Jemaatnya hanya beberapa. Tapi amin. Sampai ketika saya di sekolah, ada chapel di sekolah, saya jadi orang yang sendirian ngomong amin. Ketika firmannya dibawakan, teman-teman, ngapain kamu amin? Saya kebiasaan dari gereja, tapi entah kenapa lama-kelamaan aminnya makin kecil. Harus nyatakan dengan amin, saudara. Baru pekerjaan Tuhan bisa terjadi kan. Kalau kita ragu, masa sih Tuhan bisa bekerja demikian bagi hidup saya? Masa sih Tuhan mau bisa datangin damai ke hidup saya yang seperti ini? Ya benar-benar gak akan terjadi. Ya kan? Oleh karena itu, saudara, kiranya kita hidup bertumbuh ke dunia yang sungguh-sungguh melihat pekerjaan Tuhan dengan percaya, saudara. Efesus 4 ayat 13 dan seterusnya menggunakan ungkapan sampai kepenuhan Kristus. Sampai kepenuhan Kristus. Untuk melihat wajah Tuhan, seperti murid-murid Tuhan melihat wajah Tuhan, seperti Tuhan melihat murid-muridnya. Semoga kita semua bisa memiliki iman yang bertumbuh, yang berjalan dari dunia yang mendengar menuju ke dunia yang melihat. Dari dunia yang samar-samar menuju ke dunia yang jelas di dalam iman, saudara. Amin. Hanya dengan begitu, kalau kita baca di Efesus 4 ayat 14 dan seterusnya, hanya dengan begitu baru kita bisa tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kalau kita hanya dengar sebagai pengetahuan, percaya sebagai pengetahuan, ada satu hal lagi yang lebih ajaib. Oh iya ya, kita bisa bingung. Tapi kalau kita dengar dengan hati yang tulus, dan kita percaya, dan kita mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itu akan menjadi iman yang kokoh kan, saudara? Bukan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kata pengajarannya sebenarnya mengerikan kalau di zaman sekarang kan. Kita harus benar-benar punya iman yang melihat dunia Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Maka kita bersyukur, saudara, kita ada firman sejarah penebusan yang diwariskan oleh pendeta senior kita kepada kita. Lewat firman sejarah penebusan kita belajar apa? Kita belajar pemeliharaan Tuhan kan. Dengan kita belajar pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun umatnya, bagaimana Tuhan membesarkan umatnya, kita akan jadi bisa melihat Tuhan. Oh, yang ternyata Tuhan sedang juga mengadakan pemeliharaannya atas hidupku. Kalau kita tidak mengetahui pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kan? Kita hanya pikir, oh hidup saya susah, lalu selesai. Tuhan gak ada. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, belajar pemeliharaan Tuhan, kita akan bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya kan? Betapa bersyukur kita terhadap firman sejarah penebusan yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, tema dari kitab Ayub adalah misteri penyelenggaraan Tuhan yang bekerja di dalam penderitaan yang dialami oleh orang benar.
Misteri penyelenggaraan Tuhan yang bekerja di dalam penderitaan yang dialami oleh orang benar. Bukan hanya orang berdosa yang mengalami penderitaan, tapi orang benar pun mengalami penderitaan. Memiliki iman tidak otomatis berarti menerima berkat atau dalam artian semua serba nyaman menurut pandangan manusia. Melainkan ada waktunya Allah menguji iman tersebut. Tapi kiranya kita percaya seperti yang Ayub katakan di Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Ayub dia kehilangan banyak keluarganya, saudara, anak-anaknya, ya, dalam sehari. Pendeta senior menyampaikan pesan mengenai hal ini bahwa bahkan jika orang tua meninggal atau anak kita meninggal, pada hari Minggu, di hari Minggunya kita harus tetap datang ke gereja. Wah, satu hal yang agak mengagetkan, saya juga dengarnya cukup. Wah, kita harus bisa menaikkan doa dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena almarhum telah hidup dalam kasih karunia-Mu sampai berusia sekian tahun dan bisa pergi ke pangkuan Allah. Terima kasih karena Engkau telah membawanya ke dunia yang tidak ada air mata, penderitaan ataupun penyakit. Harus bisa menaikkan syukur atas waktu-waktu yang telah berlalu. Kita sebagai manusia, saudara, kadang kita terlalu fokus kepada ketika, tidak ada lagi sama-sama dengan kita, satu hal. Kita lupa untuk bersyukur atas, Tuhan telah menyediakan waktunya. Waktu yang bisa kita nikmati di dalam Dia selama waktu-waktu itu, kan saudara. Ya, Allah memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat atau hari Tuhan di zaman sekarang dalam situasi apapun. Itu bukan sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Di saat yang sulit seperti demikian, Allah sedang menguji seberapa jauh kita sadar firman Dia. Seberapa besar kita bersyukur di hadapan Dia. Dan seberapa besar kita memuji Allah di tengah-tengah penderitaan. Mazmur 119 ayat 71, ayat referensinya, ayat 75, Yeremia 31 ayat 18 sampai 19, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Mengenai bagaimana umat Tuhan dalam penderitaan, penulis Mazmur mengatakan di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Juga di ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Orang mungkin bisa hidup sesuka hati dia. Orang pikir apa yang ada padanya, apa yang dihasilkan itu adalah karena kekuatan atau kemampuannya sendiri, karena dirinya sendiri. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan lewat penderitaan, orang bisa sadar bahwa dan mengakui bahwa ternyata semuanya bergantung pada Tuhan. Saya pun mendengar cerita baru-baru ini, kondisi ekonomi sedang susah, ya kita semua alami bersama, lihat bersama. Ya, tapi meskipun begitu, kita ingat lagi firman bahwa memang tidak ada hal di dunia ini yang bisa disandari. Kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, kan saudara. Hanya kepada Tuhan. Kesusahan itu ada untuk membuat kita semakin berpegang kepada Tuhan, saudara. Nah, Yakobus mengatakan tentang ketekunan Ayub ini, yang pada akhirnya membawa hasilnya. Saya akan bacakan Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Judul nasnya bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, ya seperti umat Israel. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya jangan kamu dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11-nya, next. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub.
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketekunan Ayub disebutkan di sini. Dan pada akhirnya disediakan apa? Apa yang Tuhan sediakan baginya pada akhirnya? Kalau kita lihat di kitab Ayub, di bagian akhirnya disebutkan tentang berkat 2 kali lipat yang Ayub terima. Dan ini mengingatkan kita kepada berkat 2 kali lipat yang Tuhan akan berikan kepada anak sulung, ya, dalam firman Tuhan katakan demikian. Dan ada anak sulung rohania di akhir zaman yang akan berdiri bersama dengan Tuhan di Bukit Sion. Dan kiranya kita pun bisa menjadi orang-orang yang menerima berkat demikian, saudara. Amin. Ketekunan Ayub, ya, ketekunan Ayub. Ketika ada persoalan dalam hidup kita, dan itu berlangsung lama, atau sebentar, baru sebentar, apakah kita langsung tidak mau datang ke gereja? Nah, tapi sambil kita di hadapan firman Tuhan Yakobus ini, kiranya kita ingat bahwa apa? Oh, Tuhan, tentang ketekunan Ayub, di tengah ketekunan sampai akhirnya dia menerima berkat dari Tuhan. Ya. Dan semoga di tengah segala persoalan atau pergumulan hidup kita tidak berkecil hati, saudara. Kita ingat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dan kita tetap menjaga ketekunan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Di tengah persoalan apapun, saudara. Tentang ketekunan atau kesetiaan, kita baru belajar dengan Pendeta Yun di hari Minggu pagi kemarin. Ada ungkapan yang sangat saya terima kasih karunia bahwa ketekunan atau dalam pembahasan kemarin kesetiaan, itu bukanlah soal kesempurnaan, melainkan soal arah hati yang tertuju kepada Tuhan. Manusia bisa berbuat salah dan jatuh, tetapi yang terpenting adalah tahu bagaimana bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, Daud, dan Petrus semuanya pernah gagal. Namun Allah tidak meninggalkan mereka karena mereka kembali kepada Allah. Orang yang siap sedia, yang dianggap siap sedia adalah mereka yang tetap kembali kepada Allah, yang setia pada perjanjiannya sekalipun mereka mengalami jatuh dan gagal. Ya. Apa luar biasa ya, saudara. Ayub 42 ayat 1-2 dikatakan, jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, sebelumnya Ayub dia mengandalkan apa yang dia percayai, apa yang dia alami, apa yang disadarinya sendiri saja. Oh, kalau begini maka pasti begini. Oh, kalau begitu maka pasti begitu. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, segala sifat yang demikian dari dia hilang sama sekali, saudara. Dan dia percaya penuh bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu pasti akan berhasil. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, ketika Ayub memberikan pengakuan demikian, saudara, pengakuan ini dan pengakuan dia bersujud dalam debu dan abu, pengakuan bahwa dia sekarang melihat Tuhan. Ketika Ayub memberikan pengakuan demikian, apakah kondisinya sudah dipulihkan atau belum? Belum kan? Setelah itu baru dipulihkan. Jadi atas segala hal yang terjadi dalam hidup dia mengakui bahwa itu semua dalam rencana Tuhan dan dia berserah kepada rencana Tuhan yang terbaik. Dia percaya kepada rencana Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kiranya kita pun, meskipun kondisi hidup kita tampaknya seperti ini, tampaknya seperti itu, tapi kiranya kita bisa lewat firman Tuhan, lewat kasih karunia Tuhan, kita bisa sungguh-sungguh memahami, menyadari dan melihat penyelenggaraan Tuhan di balik semuanya itu, saudara. Sehingga dalam situasi apapun, kita bisa bertobat, kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan, kita bisa menjaga ketekunan kita di hadapan Tuhan, dan percayalah ketika demikian, kita akan bisa sampai kepada berkat sejati yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Amin.
Kesimpulannya, di 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya. Dengar dan lihat. Dunia yang hanya didengar itu hanya samar-samar. Tetapi ketika kita memandang dunia itu dengan iman, itu akan menjadi dunia yang kekal, yang sejati, yang terwujud. Ya. Maka saudara percayalah, lewat penyelenggaraan penebusan Tuhan kita, lewat pekerjaan Roh Kudus, serta lewat kuasa firman-Nya, kita semua bisa sampai kepada dunia yang memandang pekerjaan Tuhan dengan mata kita, dunia yang jelas, dunia iman yang jelas, seperti yang Ayub lihat, saudara. Amin. Ya. Di Matius 17 ada peristiwa di mana Yesus membawa Yakobus, Yohanes, dan Petrus naik ke atas gunung Ubah. Matius 17. Dan mereka terkejut kan ketika melihat ada Musa, ada Elia. Ya. Tetapi pada akhirnya hanya tinggal Yesus seorang diri. Matius 17 ayat 8. Hanya tinggal Yesus seorang diri. Nah, seperti firman demikian, kiranya di tengah segala hal yang terjadi dalam hidup kita bisa melihat ujung-ujungnya adalah hanya Yesus, yaitu Yesus memenuhi diri kita dan memenuhi hati kita, saudara. Amin. Ya. Kita sedang ada di posisi yang sangat berharga, ya, posisi untuk bisa memandang dunia Tuhan dengan jelas, posisi yang bisa melihat pemeliharaan Tuhan dengan jelas, dengan nyata, saudara. Kiranya saudara menyadari betapa diberkatinya posisi kita, saudara, saat ini, saudara. Ya. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu apa? Hidup kekal adalah mengenal, ya, mengenal Yesus Kristus, mengenal yang diutus. Oleh karena itu, saudara, kiranya di tengah situasi sulit apapun dalam hidup kita, di tengah pergumulan-pergumulan dalam hidup kita tetap senantiasa berjaga-jaga dalam firman, berjaga-jaga dalam doa, saudara. Berjaga-jaga dalam pelayanan kita, berjaga-jaga dalam kasih kita kepada sesama. Kiranya kita tetap bertekun di dalam semuanya itu di hadapan Tuhan. Meskipun ada orang yang menipu kita sehingga hidup kita hancur, ya, atau usaha kita hancur, atau seperti apapun, ya, seperti apapun itu tidak bisa dibandingkan dengan Ayub yang alami, kan, saudara. Maka percayalah, saudara, meskipun hal-hal buruk seperti demikian terjadi pun, ketika kita tetap menjaga ketekunan kita di hadapan Tuhan, menjaga hati nurani kita di hadapan Tuhan, mau berpaut kepada Tuhan, mau bertobat di hadapan Tuhan, percayalah, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa menahan kebaikannya bagi orang yang hidup, jujur, dan tidak bercela, saudara. Amin. Mazmur 84 ayat 11. Dan dengan ketekunan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, kiranya kita sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan, bisa melihat dunia Tuhan dengan jelas. Kita baca satu ayat yang terakhir, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur Bapa, dalam kasih karunia-Mu, Engkau yang terus memelihara hidup kami sampai hari ini Bapa. Allah Bapa, kami mohon ampun Bapa, jika dalam sepanjang kehidupan kami ada banyak keluhan yang keluar dari mulut kami, ataupun ada banyak waktu di mana kami tidak percaya dan meragukan firman-Mu Bapa. Tetapi lewat firman yang disampaikan hari ini Bapa, tolong bantu kami untuk bisa memiliki iman yang percaya dengan teguh kepada firman Tuhan. Sehingga dengan percaya demikian dan lewat kami tekun dalam kehendak-Mu yang Kau kehendaki bagi kami, biarlah kami bisa terus mengalami dunia yang kelihatan, yaitu kami bisa melihat hadirat-Mu Bapa dalam hidup kami bisa melihat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga iman kami dapat Kau jagai tetap sampai akhir Bapa, untuk percaya dan selamat Bapa. Dan Bapa, kami percaya Bapa, Engkaulah yang telah menyiapkan berkat-Mu atas masing-masing kami, dan Engkaulah yang akan memberikannya sesuai dengan waktu yang daripada-Mu Bapa. Bapa,
Sampai akhir ibadah ini biarlah Engkaulah yang dimuliakan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita.